Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kelas sepuh Mia. Sehat semuanya ya. Oke, baik. Silakan boleh dinyalakan mic-nya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian salah satu memimpin doa. Silahkan. Siva, ya silahkan. Nikmatun Siva, pimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kemarin kalian sudah Ibu bagikan ada video pembelajaran, ada bahan ajar, dan ada LKPD. Sudah dilihat apa belum? Ayo silahkan dibuka mic-nya dulu. Sudah dilihat apa belum? Baru awalnya, Bu. Gimana? Atrik? Sudah dilihat videonya? Sudah, bahan ajarnya juga sudah dilihat? Sudah dibaca-baca? Sudah, baik. Kalian sudah mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bab 1, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang apa? Sudah ada yang buka modulnya? Tentang apa? Ayo, buka mic-nya dulu, nggak apa-apa? Keanekaragaman hayati. Oke, tentang keanekaragaman hayat. Ya, apa perbedaan antara keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem? Coba. Boleh menggunakan contoh, boleh silakan. Ayo. Ayo. Belum ada? Baik. Ibu akan mengecek ya, kalian apakah sudah benar-benar melakukan pembelajaran mandiri apa belum. Ibu akan memberikan kuis menggunakan kuis Kahoot. Silakan bagi kalian yang sudah siap buka untuk aplikasi Kahoot-nya. Per kelompok satu ya, satu saja. Nanti kalian bekerjasama untuk berdiskusi menjawab pertanyaannya. Ibu akan sharekan PIN-nya. Sebentar. Sudah siap? Ayo, ini baru Hisni yang masuk. Silakan yang lain. Maaf, Bu. Ya, gimana nikmatun siapa? Ini berapa, Bu? Ya, sudah bisa masuk semuanya? Ya. Ya, Mahda Hisni sudah masuk. Ayo yang lain ditunggu. Sebelumnya, biar lebih semangat lagi seperti Ibu minta yel-yelnya dari kalian.
Aku generasi yang membanggakan. Semuanya ayo, 1, 2, 3. Mic-nya dinyalakan semuanya. Aku generasi yang membanggakan. Alia. Sudah terlihat lagi tadi 1888974. Kurang satu kelompok lagi. Ihda, Via, Mahda, Hisni. Ayo kelompok siapa yang belum masuk? Ayo, kelompoknya Siva. Nikmatun Siva yang belum masuk ini. Sambil menunggu, ayo di sini. Yang rumahnya Sokawera mana? Siapa ini? Oke, yang rumahnya Gunung Lurah. Oke, yang rumahnya Sambirata. Oke, ya rata-rata rumahnya di lereng selatan Gunung Selamet ya. Oke, pas ini. Kita hari ini akan belajar mengenai keanekaragaman hayati di lereng selatan Gunung Selamet. Mulai saja, silakan. Start. Oke, silakan. Ini cepet-cepetan kita ya. Seperti biasa. Kemarin kelompok siapa yang menang ya? Kelompoknya Hisni apa ya? Nah ini, ayo silakan kelompok lain harus bisa lebih semangat lagi. Nomor 1, kuda dan zebra menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat. Nomor 2. Ladang singkong, sawah padi, hutan pinus merupakan contoh keanekaragaman tingkat. Ya, Misaka. Ya, ini kelompoknya si Wisnu. Ada apa? Kenapa raise hand? Ayo dijawab. Oke, next soal ketiga. Ayo, jawab silakan. Oke, lanjut soal keempat. Variasi bentuk tubuh dan warna bulu pada lovebird termasuk keanekaragaman tingkat apa? Ayo dijawab. Ayo. Oke, nomor terakhir. Keanekaragaman pada warna bunga mawar merupakan keanekaragaman tingkat apa? Oke, kita lihat podiumnya. Wah, kita lihat siapakah yang menjadi juara 1. Siapa? Ya,
Seperti minggu kemarin ya, ternyata kelompoknya Hisni kembali menjuarai. Kemudian juara 2 Via dan juara 3-nya Ihda. Oke, selamat untuk kelompoknya Hisni. Semoga minggu depan ada yang bisa menggantikan posisi kelompok Hisni ya. Oke, baik. Gimana? Masih ada yang keliru, berarti ini Ibu yakin masih belum menyeluruh ya video pembelajaran yang Ibu bagikan dan modulnya tidak kalian baca keseluruhan ini. Waduh, gimana? Main terus ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan ya bahwa tujuan pembelajaran hari ini kita adalah yang pertama nanti akan menganalisis keanekaragaman hayati yang ada di lereng selatan Gunung Slamet, karena kalian kebanyakan rumahnya ada di lereng selatan Gunung Slamet. Kemudian yang kedua nanti menganalisis ancaman yang mengganggu keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar mengenai bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayatinya. Ibu akan menayangkan sebuah video, di mana video ini adalah berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini videonya bukan yang Ibu share kemarin ya. Kalau tentang materi ini Ibu akan menayangkan video yang berbeda. Oke. Raya Batu merupakan destinasi wisata pendidikan lingkungan yang strategis. Tengah bagian tengah, kurang lebih 14 km dari Purwokerto. Masuk murah, hanya 3.500. Kebun teh yang sistematik dan taman taksonomi. Inilah Kebun Raya Baturaden, Kebun Raya Baturaden milik kita. Oke. Ada yang sudah pernah ke Kebun Raya Baturaden apa belum? Silahkan dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Siapa yang sudah pernah ke Kebun Raya Baturaden? Belum. Kalian orang mana? Mau paling hanya setengah jam, kok nggak pernah pada mau ke sana. Ini kalau pandemi begini masih tutup ya? Dulu belum pernah sama sekali. Apa bahkan baru tahu kalau di daerah kita ternyata ada Kebun Raya Baturaden? Kalian biasanya kalau ke Baturaden kemana? Ke wisatanya, Bu. Oh, ke wisatanya. Kebun binatangnya ya, pesawatnya ya. Baik, nah itu tadi. Ternyata di Baturaden kita punya yang namanya Kebun Raya Baturaden. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan video pembelajaran tadi, berkaitan dengan apa yang ada di Kebun Raya. Walaupun hanya 1 menit tadi videonya ya. Silahkan, ada nggak yang mau ditanyakan? Kalian penasaran dengan apa yang berkaitan dengan Kebun Raya Baturaden? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira dari video yang sekilas tadi kalian lihat, apa yang kalian lihat di Kebun Raya Baturaden itu tadi? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian lihat tadi? Ya, kelompoknya Tafri, silakan. Apa yang bisa kalian lihat di Kebun Raya Baturaden? Kantong semar. Kantong semar. Gimana? Apa? Kantong semar. Oh, kantong semar. Oh iya, betul. Tadi ada yang melihat kantong semar ya. Gimana? Bunga anggrek. Oke, bunga anggrek, betul. Banyak bunga anggrek tadi ya. Beraneka ragam bunga anggrek. Beraneka ragam, tadi ada kantong semar. Yang melihat juga ada kantong semar. Kemudian apa lagi yang bisa dilihat lagi? Rata-rata semuanya adalah tumbuhan gitu ya. Iya. Nah, kenapa ada di Baturaden kira-kira?
Kenapa? Kenapa kok di Batu Raden menyediakan ada kebun raya Batu Raden? Kira-kira fungsinya dari kebun raya Batu Raden itu untuk apa kira-kira? Ayo. Ayo. Kebun raya Batu Raden fungsinya untuk apa kira-kira? Kenapa di situ harus ada anggrek banyak? Kenapa harus ada banyak tumbuhan berbagai jenis kantong semar kayak gitu? Ada berbagai macam tanaman hias ya, tamannya di situ. Fungsinya untuk apa kira-kira ada kebun raya Batu Raden? Ya, silahkan kelompoknya Atrik. Siapa yang mau menjawab? Kenapa? Pelaksanaan fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya Batu Raden memiliki fungsi selain konservasi, yaitu pendidikan, penelitian, wisata, dan jasa lingkungan. Sekian, terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi fungsi dari Kebun Raya Batu Raden intinya adalah untuk apa? Ya, Isni? Inti dari tadi yang kamu sebutkan itu, intinya untuk apa? Untuk mengonservasi. Ya, mengkonservasi, betul, atau melestarikan ya apa yang menjadi khas dari daerah situ. Kita tahu bahwa Batu Raden itu terletak di lereng selatan Gunung Slamet. Nah, di situ hutannya masih sangat alami dengan berbagai macam keanekaragaman hayat yang ada di situ. Jadi perlu dilestarikan. Kalau tidak nanti akan mengalami kelangkaan dan akhirnya punah, gitu ya. Baik, jadi intinya Kebun Raya Batu Raden adalah untuk menjaga atau melestarikan. Oke, baik. Sebelum kita ke LKPD, ya, Ibu ingin kalian mencoba, ya. Itu kan tadi berbagai macam keanekaragaman yang kalian bisa lihat dari modul yang sudah Ibu bagikan ataupun yang berkaitan dengan video pembelajaran yang Ibu bagikan ataupun video tentang Batu Raden tadi ya, Kebun Raya Batu Raden. Nah, ini silahkan nanti tugas kalian adalah melakukan observasi ya yang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin. Sudah ada yang membuka LKPD-nya? Sudah? Oke. Baik, Ibu akan meng-share LKPD-nya ya. Ini coba sebentar. LKPD-nya. Oke. Jadi tugas kalian kalau yang sudah membuka LKPD, tugas kalian itu mengobservasi apa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Kalian diminta untuk mengobservasi apa? Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, kalian kan termasuk bagian dari lereng selatan Gunung Slamet, ya. Ada yang tadi daerahnya di Gunung Lurah, ada yang tadi Sambirata, Sokawera, semuanya itu ada di lereng selatan Gunung Slamet. Itu adalah desa-desa paling puncak kan? Desa-desa yang paling dekat dengan hutan Gunung Slamet. Oke, sudah terlihat apa belum? Proses. Nah. Lihat. Silakan dibuka mic-nya, sudah terlihat? Sudah? Baik. Kalau sudah, Ibu akan menerangkan. Ya, baik. Langkah kerjanya ya. Nah, nanti untuk tujuannya kalian baca sendiri, kalian bisa pelajari sendiri. Ini sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian Ibu akan menerangkan bagaimana langkah kerjanya. Ya. Ya, petunjuk pengisian LKPD. Bahan ajar e-modul disediakan dengan alamat ini yang sudah Ibu bagikan kemarin, kemudian sudah kalian pelajari dan sudah dibuat kuis tadi ya. Kemudian
lakukan observasi terhadap berbagai keanekaragaman hayati, baik tingkat genetik, spesies maupun ekosistem yang ada di lingkungan kalian. Ya, dokumentasikan dalam bentuk foto. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah identifikasi nama spesies yang ditemukan melalui aplikasi Google Lens. Nah, ini sudah biasa kalian lakukan ya. Kalian sudah punya aplikasi Google Lens, kemudian sudah biasa kalian lakukan. Tapi Ibu akan ingatkan kembali. Ayo, ada yang bisa memberikan langkah-langkahnya menggunakan Google Lens hanya untuk mengingatkan saja? Karena ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan ya. Ya, ini Sak Bani. Gimana tadi? Oh ya, pertama. Bagus sekali Sak Bani, sambil dijelaskan ini. Ya, jadi betul sekali. Yang pertama adalah betul, aplikasi Google Lens-nya sudah di-download. Kemudian, nah ini akan muncul, betul. Ini contohkan ya satu tanaman ini. Sak Bani pintar sekali nih, sudah langsung membuatkan video trial-nya. Jadi ya, ini ada tumbuhan, kemudian dari Google Lens itu kemudian difoto, kemudian akan muncul namanya. Ini tanaman ini adalah golongan Sri Rejeki. Nah, seperti itu. Ini apakah memiliki keanekaragaman? Kita lihat. Wah, ini gambar apa? Sabani. Oke, terima kasih kelompok Sabani. Beri applause, luar biasa ini ya, sudah bisa menunjukkan langsung dengan trial videonya. Terima kasih kelompok Sabani ya, luar biasa. Oke, ya, terima kasih. Nah, itu yang harus kalian lakukan ya. Berarti bagi kalian yang belum mendownload Google Lens, silahkan di-download dulu. Kemudian nanti digunakan untuk identifikasi tanaman yang kalian temukan. Sekiranya nanti kalian bisa menyebutkan nama ilmiahnya boleh, atau nama lokalnya juga tidak apa-apa. Gitu ya. Waktunya 30 menit, sekarang sudah hampir jam 2:30 ya. Jadi kalian silahkan nanti sampai dengan kurang lebih jam 3 kurang 10 menit, kita akan masuk ke kelas lagi untuk membahas sedikit hasil observasi kalian. Begitu. Sekarang bagi yang mau meninggalkan kelas ini silahkan, atau menonaktifkan kameranya saja tidak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi 30 menit yang akan datang. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan raise hand kalau yang mau ditanyakan. Ya, Bu. Oke, silahkan. Diminta untuk apa kalian? Diminta untuk melakukan observasi terhadap berbagai keanekaragaman hayati, baik tingkat genetik, spesies maupun ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Oke, sip. Berarti kalian diminta untuk mengobservasi berbagai keanekaragaman hayati, baik gen, spesies maupun ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian, rumah kalian. Oke. Sudah masuk semuanya ke kelas? Sudah? Kelompok 1? Ya, kelompok 2? Kelompok 2? Sudah masuk, Bu. Baik, kelompok 3? Kelompok 4? Oke, Tafri, kelompok 5? Hadir, oke, siap. Kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Kalian tadi sudah melakukan observasi ya. Ini sudah ada beberapa yang di-share di grup WA ya. Nah, Ibu akan share hasil ini. Hasil dari observasi kalian. Sebentar.
saja yang kalian di sana? Di lingkungan sekitar kalian. Keanekaragaman hayati apa? Ayo dari kelompok 1. Kelompok 1. Yap. Ini punya. Kelihatan apa enggak share screen Ibu? Untuk laporan di LKPD-nya boleh dilanjutkan nanti di rumah ya, di rumah masuk diselesaikan secara individu ya, silahkan. Walaupun sama dalam satu kelompok berdiskusi, tapi nanti pelaporannya dilakukan secara individu. Nah, silahkan nanti dimasukkan ke dalam laporan yang ada di LKPD yang lebih rapi, nanti dimasukkan ke dalam Google Classroom ya, dikirimkan dalam bentuk PDF. Nah, ini Bu tahu yang ngirim ini kalau nggak salah Fatihah ya, kelompoknya Fatihah ya. Iya Bu. Genetik. Warna. Corak warna. Silakan, ada yang bisa menge-share untuk satu kelompok menjelaskan hasil observasinya. Ada yang bisa share screen untuk LKPD-nya? Ini Ibu sudah ada Mahda Ayu nih, kelompoknya Mahda Ayu nih. Ayo silakan, Mahda Ayu atau siapa yang ingin mempresentasikan ini? Ini sudah mengerjakan dalam bentuk yang lumayan rapi ya ini ya. Ini kelompoknya Mahda Ayu, berarti ada siapa saja tadi ya? Ada Mahda Ayu, terus Zahro sama Tafri. Oke, kelompoknya Tafri. Ibu share screen ya. Oke. Ini sudah ada kelompok yang mengirim. Nah, ini. Aku coba ini menggunakan aplikasi Grid ya. Nah, ini rapi. Harapannya besok di lembar observasi kalian di LKPD-nya dikerjakan sudah dibentuk aplikasi Grid seperti ini ya. Ya, silahkan Mahda mempresentasikan hasil observasinya ini. Yang pertama, atau boleh silahkan ini kelompoknya Mahda, berarti ada Mahda, Tafri, sama Zahro, silahkan. Bergantian boleh atau siapa yang akan mempresentasikan? Ya, silahkan. Lagi merupakan Ya. kelompok tumbuhan dari genus Caladium. Sehari keladi kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tumbuhan lain yang masih terdapat namun tidak termasuk caladium, seperti talas. Oke. Nama ilmiah Caladium. Oke, Caladium ya. Oke, betul berarti. Ini untuk yang pertama kalian menemukan ini di mana? Ini di halaman rumahnya siapa ini? Mahda ya? Oh iya ini. Kamu suka nanam tanaman hias ya?
Oke, baik ini yang pertama tadi dijelaskan bahwa menemukan keanekaragaman hayati yang pertama pada kaladium ya. Ini ya. Dilihat dari variasi apa? Dilihat dari variasi apa? Motif daun dan warna daun, betul. Ini juga ada menemukan apa ini? Aglonema lipstick klasik ya. Oke. Kemudian yang kedua, keanekaragaman spesiesnya banyak sekali nih. Silakan dari kelompok yang ada. Ini apa yang ditemukan dari keanekaragaman spesiesnya ini? Coba silakan dipresentasikan. Ini. Coba keanekaragaman spesies ini dilihat dari variasi apa ini? Yang kemarin kamu tuliskan di sini adalah warna, motif daun dan bentuk daun yang berbeda. Yang ini Sansevieria ya. Ini ibu lihat di sini keanekaragaman spesies Sansevieria. Kemudian di sini ada keanekaragaman spesies Aglonema. Kemudian di sini ada keanekaragaman spesies Philodendron. Ketemu ya, berarti Google Lens-nya ketemu. Nah, ini menggunakan aplikasi Google Lens ya, Mas Daya? Oh ya, oke. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kemudian ini ada begonia, bagus sekali ini ya, keanekaragaman hayatinya. Tapi ini masih berkaitan dengan tanaman hias ya. Kemarin ada yang ini ya, ada yang sudah share gambar apa namanya keanekaragaman hayati pepaya gitu. Ada yang bisa share screen? Oke, sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Ini sambil menunggu kalian siap untuk presentasinya, Ibu sambil menerangkan ya. Oke, ini. Jadi keanekaragaman hayati itu perlu dilestarikan. Kenapa? Nah, keanekaragaman hayati itu sangat penting ya. Maka perlu dilakukan sebuah konservasi. Terutama pada spesies-spesies yang indigenous atau spesies lokal gitu ya. Nah, ini. Apa itu spesies indigenous? Adalah spesies-spesies yang sifatnya lokal. Nah, ini harus memiliki keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya menggunakan kegiatan yang sifatnya lokal. Nah, tadi sudah diterangkan oleh teman-teman kalian, ada keanekaragaman hayati tingkat gen, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini. Nah, di lereng selatan Gunung Slamet itu ada juga keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Di mana fungsinya di sini adalah untuk memberikan barang dan jasa ini dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraannya, maka perlu dilakukan strategi konservasi. Nah, local wisdom itu apa? Local wisdom itu adalah kebiasaan-kebiasaan lokal yang dipakai untuk melakukan kelestarian, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Contoh, ada yang tahu bagaimana menanam tanaman itu harus melewati yang namanya ada masanya, mangsa, titi mangsa. Nah, ada yang tahu ya titi mangsa ya? Nah, itu ya. Kemudian ini yang sudah dipaparkan di dalam modul. Di lereng selatan Gunung Slamet itu kita punya ini keanekaragaman tingkat gen, ya. Keanekaragaman tingkat gen. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, ini di keanekaragaman tingkat gen di lereng selatan Gunung Slamet itu ada kantong semar sama burung luntur gunung. Nah, ini kalian bisa pelajari lebih lanjut tadi di modul ya. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies dari kupu-kupu dan anggrek. Nah, tadi yang sudah kalian lihat di videonya ada beberapa macam anggrek di ini ya.
Nah, ini local wisdom-nya. Apa sih yang digunakan kebijakan-kebijakan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan untuk mengkonservasi? Ada sistem BERA, ada Pranata Mangsa tadi ya. Ada Sengkedan. Ada yang tahu Sengkedan itu apa? Silahkan raise hand. Kelompoknya Sakbani, silahkan. Apa itu Sengkedan? Sharing, betul sekali. Kemudian tumpang sari, ayo, ada yang bisa menjelaskan tumpang sari? Tumpang sari? Satu sawah atau satu kebun itu ditanami oleh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah, itu juga merupakan salah satu cara ya. Kemudian ada cerita mistis. Cerita mistis biasanya kalau hutan itu kalau di bawah pohon beringin itu nanti kena setan gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada pembagian lahan dan pemanfaatan pekarangan. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati. Nah, apa saja sih yang bisa mengancam keanekaragaman hayati? Coba ada yang bisa menjelaskan kelompoknya siapa? Yang bisa menjelaskan keanekaragaman hayati? Yang mengancam keanekaragaman hayati? Ayo. Ayo, apa saja yang bisa mengancam keanekaragaman hayati? Silakan. Raise hand, silakan. Tafrih, ya, kelompoknya Tafrih Hatul. Silakan. Apa saja yang bisa mengancam keanekaragaman hayati? Penebangan liar. Penebangan liar, boleh. Oke. Pemanfaatan pemanfaatan beralam berlebihan, betul. kurang memahami arti Ya, betul. Kalau kita kurang memahami keanekaragaman hayati, pentingnya keanekaragaman hayati, maka akan kesulitan untuk memahaminya, untuk melestarikannya ya, betul. Terus apa lagi? Kira-kira jumlah penduduk atau jumlah manusia yang semakin meningkat itu akan mempengaruhi keanekaragaman hayati enggak? Pengaruh. Iya, pengaruh. Ayo kelompoknya Adik, silakan. Ada yang bisa ditambahkan tadi? Kurang kesadaran, ada penebangan liar, rusak ekosistem. Kemudian apa lagi? Adik, dijelaskan. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Longsor. Ya, boleh. Ya, silakan. Longsor berarti bencana alam ya. Bencana alam. Ya, terus apa lagi? Gimana? oleh air hujan. Erosi oleh air hujan, betul. Kalau kita ada erosi oleh air hujan, otomatis unsur yang ada di permukaan tanah akan terbawa erosi sehingga tanahnya tidak subur, tumbuhannya tidak bisa tumbuh. Bagus. Ada lagi yang lain? Hilangnya topsoil. Gimana? Abrasi. Kelompoknya Tafrih ya? Hilangnya topsoil. Hilangnya Topsoil. topsoil. Oh, topsoil ya. Hilangnya topsoil. Topsoil itu adalah bagian yang paling atas ya, tanah yang paling atas yang subur. Sehingga ketika erosi betul tadi topsoilnya hilang sehingga tanah tidak subur. Oke, kelompoknya Adrik. Apalagi yang mengancam? Silakan. Abrasi, Bu. Abrasi berarti oleh air laut ya, boleh. Nanti merusak ekosistem keanekaragaman hayati yang ada di laut. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Itu ancaman-ancamannya. Banjir, tadi bencana alam, ada banjir, ada longsor. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melestarikannya? Kalau itu tadi ancaman-ancamannya ya.
bagaimana pelestariannya. Yuk. Mendirikan cagar alam, Bu. Sekarang Ibu tanya, seandainya ada tumbuhan yang sering dikonsumsi oleh manusia gitu ya, itu akan jauh lebih banyak yang menanam atau tidak? Ayo silakan dibuka mic-nya. Banyak, Bu. Ya banyak. Nah sekarang dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang atau hewan-hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia, itu akan lebih banyak yang melestarikan atau tidak, atau meliharanya seperti itu? Tidak, Bu. Tidak. Melestarikan. Oke. Contoh, ada yang bisa berikan contoh tidak? Kira-kira tumbuhan-tumbuhan yang apa namanya, yang hampir punah atau mungkin langka gitu ya, jarang kita jumpai saat ini karena rasanya yang tidak enak, atau mungkin apa ya, rasanya yang tidak enak, kemudian berbuahnya juga lama gitu ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. Ayo, tumbuhan-tumbuhan atau keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita lah, yang kalian waktu kecil bisa menemukan. Iya, nikmatun sifah. Kawak, Bu. Iya. Buah kawak, Bu. Bawang, Bu. Bawang. Bawang. Nah, bahasa Indonesianya apa bawang? Mangga. Kueni ya. Mangga kueni. Ya silakan kelompoknya Adrik. Silakan. Menteng. Apa? Bawang, menteng, ya, bawang. klesong. Menteng, ya menteng. Zamannya kalian kecil masih menangi menteng apa enggak, itu sekarang sudah jarang sekali ya. Nah itu kalau menteng, dukuh itu kan keanekaragaman spesies ya. Menteng, dukuh, kokosan, nah itu sudah jarang sekali kita temukan kecuali dukuh ya, karena rasanya asam gitu ya kalau mentengnya. Nah itu keanekaragaman apa? Ada dukuh, ada menteng, ada Kedondong. keanekaragaman spesies gitu ya. Nah itu adalah gambaran-gambaran ya, sebenarnya itu mungkin yang bisa kita lestarikan adalah itu. Miska, yo kelompoknya Sakbani, Miska ini apa? Selain ada menteng tadi, kemudian ada apa? Bawang atau mangga kueni, apalagi keanekaragaman buah-buahan ini kelompoknya ini yang berarti yang sudah jarang sekali ditemukan. Itu lokal ya, benar-benar lokal itu yang harus kalian lestarikan. Jadi kalau kalian menemukan tanaman itu, tolong kalau ada yang punya jangan ditebang ya, untuk menjaga kelestariannya. Nanti kalau ini sudah semakin langka. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Sudah jelas? Alhamdulillah, insya Allah sudah jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, berarti Ibu minta silahkan kalian membuka Google formulirnya. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal. 3 menit. 3 menit cukup ya? Untuk mengerjakan 10 soal yang ada di dalam Google formulir. Silakan dibuka. Sudah Ibu share ya? Sudah Ibu share? Ini Ibu share kembali. Lembar Google formulirnya dan evaluasinya. Silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Dari sekarang ya. Oke, sudah. Bagaimana? Mudah soalnya? Ini Ibu lihat nilainya tertinggi ada yang 100 ini. Luar biasa sekali. Oke, siapa ini yang 100? Oh, Tafri. Selamat untuk Tafri ya. Nilainya 100 ini ya. Luar biasa. Oke. Oke, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan.
untuk pembelajaran hari ini, kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Yang pertama tentang keanekaragaman hayati, silahkan. Yo. Silahkan. Keanekaragaman hayati. Ada berapa macam? Tiga. Ayo dibuka mic-nya semua, nggak apa-apa. Ayo kita nih, simpulkan dulu. Tiga, yaitu keanekaragaman genetik, kemudian apa ancaman yang bisa mengganggu keanekaragaman hayati? Tadi yo. Oke, ya. Longsor. Jadi kalau dirangkum itu menjadi penebangan liar. Oke, sip. Jadi intinya adalah ada bencana alam gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Pertumbuhan penduduk ya yang semakin meningkat. Kemudian tadi ada beberapa mungkin flora dan fauna yang konsumsinya oleh manusia itu rendah sih, malah ini ya tidak banyak yang membudidayakan. Nah itu. Nah bagaimana cara melestarikannya? Ayo. Bagaimana cara melestarikannya? Oh ya, memanfaatkan sumber daya alam hayati dalam batas yang wajar. Betul. Kemudian oke, betul. Terus oke, ya. Selain itu ditambahkan lagi, jadi salah satu penggunaan lahan pekarangan yang digunakan untuk menanam berbagai macam tumbuhan-tumbuhan itu juga merupakan salah satu bentuk konservasi. Nah, ini sesuatu hal yang bisa kalian lakukan masing-masing ya di rumah ya. Misalkan kalian senang menanam tanaman hias atau senang menanam tanaman pangan di rumah kalian masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kalian juga ikut melestarikan keanekaragaman hayati. Bukan hanya tumbuhan. Misalkan kalian memelihara kucing, memelihara kambing di rumah, kemudian menernakan murai, ya ini ya si Adrik ya. Adrik menernakan murai ya ini ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk konservasi. Nah, begitu. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke. Pesan Ibu adalah satu. Kalian sekecil apapun silahkan harus tetap ikut untuk melakukan konservasi terhadap berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Kalian harus tahu apa saja flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar kalian dan lestarikan itu ya dengan tadi bisa menanam ataupun memelihara. Gitu. Syukur-syukur itu bisa menjadi ladang sumber rezeki, misalkan menernakan murai. Nah, itu jadi nanti tidak berburu tetapi belinya ke Adrik Maromi ya. Ya, itu kan menernakan murai. Nah, itu adalah bentuk konservasi. Jadi orang tidak akan berburu ke hutan gitu ya, tetapi akan membeli ke Adrik. Nah, itu pesan Ibu ya. Oke, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Sekali lagi LKPD-nya silahkan kalian kerjakan yang rapi ya. Sama seperti contoh yang tadi Tumahda menggunakan aplikasi grid gambarnya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam apa namanya LKPD dan dikumpulkan di Google Classroom. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Silakan dibuka mic-nya yang bertanya atau raise hand. Ada tidak? Oh, cukup. Baik, silakan siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, silakan Adrik Maromi. Siapa? Hisni atau Adrik atau Wisnu?
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pembelajaran sore hari ini, kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri Sana fi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai ekosistem. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan selalu gunakan protokol kesehatan. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.